Simon, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini buat saya bisa ditolerir lah, kalimat yang Yesus ucapkan. Lalu Simon bilang, ya Tuhan, Kau tahu aku mengasihi Kau. Tapi kalimat berikutnya saya kaget, saya bingung. Karena kalimat berikutnya Yesus bilang begini, gembalakan domba. Bukan sekali, 2 kali, bukan 2 kali, 3 kali. Bagi dunia, memberi kepercayaan kepada orang yang pernah mengkhianati adalah sebuah kebodohan. Setuju? Ya. Buat orang dunia, kasih kepercayaan buat orang yang pernah mengkhianati adalah sebuah kebodohan. Tapi apa yang Yesus lakukan kepada Petrus bukan kebodohan. Apa yang Yesus lakukan kepada Petrus adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah menyerahkan hidup kita. Amin. Bahwa Tuhan gak pernah capek menangani kita. Dia menangani kita dengan lembut. Yesus menangani dengan lembut dan gak berkata, gak utik-utik, gak bahas-bahas kesalahannya. Dia tanya, apakah kau mengasihi aku? Dia gak bilang, kenapa sih kemarin yang kalah aku? Enggak. Kalau kita yang jadi Yesus mungkin gitu, kita suka ingat-ingat kesalahan orang. Tapi Yesus enggak. Yesus bilang, apakah kau mengasihi aku? Dia gak tanya sedikit pun, kenapa kemarin nyangkal aku? Enggak tanya. Yesus tahu betul hidup kita. Dan Yesus datang bukan untuk menghakimi kita, tapi Yesus datang untuk membuat kita bertumbuh, berbuah, amin, berkembang, amin, dan sampai di versi terbaik hidup kita. Karena Petrus yang ngalamin perjumpaan. Kalau saudara jadi Petrus, wajar kalau Petrus menangis meneteskan air mata. Kalau saya jadi Petrus hari itu, saya jerit-jerit bilang terima kasih sama Tuhan. Pasti rasakan kasihnya kok begitu dahsyatnya. Cinta mati banget Tuhan sama gua. Dan itu yang buat Petrus berubah. Bukan hanya buat mujizat, bukan hanya melayani Yesus. Satu kali dia ada di tempat di mana tempat itu dikepung dan semua pengikut Yesus ditangkap, dibunuh. Petrus bisa lari, sejarah mencatat Petrus bisa lari, punya kesempatan lari. Tapi Petrus telah mengalami kasih Tuhan. Dia tahu Tuhan gak meninggalkan dia. Di tengah kegagalan, kehancuran hidupnya, Tuhan gak pernah menyerah sama dia. Dan itu yang buat dia gak lari, tapi dihadapi. Dan membuat dia ditanya, apakah engkau pengikut Yesus? Dan dia gak menyangkal saat itu. Dia bilang, ya aku pengikut Yesus. Membuat dia harus dibunuh. Tadinya disalib, dia minta salibnya terbalik. Petrus sampai di versi Petrus dari Tuhan, versi terbaik tentang Petrus yang dari Tuhan. Karena Petrus tahu bahwa Tuhan yang gak pernah mundur, gak pernah nyerah. Saya gak tahu, mungkin ada di antara kita yang kemarin salah, kemarin gagal, kemarin berantakan, aduh gagal lagi, aduh salah lagi. Sebagai hamba Tuhan saya mau bilang, bukan usaha, bukan kekuatanmu, bukan usahamu memperbaiki diri yang membuatmu sampai di versi terbaik hidupmu, tapi adalah ketika engkau tahu cinta Tuhan buat hidupmu, kasih Tuhan buat hidupmu. Tuhan gak pernah capek menanganimu, Tuhan gak pernah mundur dalam hidupmu. Itu yang buatmu pasti melangkah lagi, berusaha jadi lebih baik. Itu yang buatmu punya kekuatan sampai di versi terbaik hidupmu. Sama-sama bilang, saya punya cintanya Tuhan. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat dan luar biasa buat kita. Saya percaya kalau saudara ngerti ini, gak ada yang bisa menakut-nakutimu lagi. Gak ada yang bisa mengancammu lagi. Gak ada yang bisa buat kamu khawatir lagi. Karena cintanya Tuhan besar buat hidup.